Oke, aku record dulu dan mulai share screen. Pertama-tama dan utama lagi. Jadi tuh yang eh, akan aku jelasin dulu sebelum TL simulasi seperti biasanya, yaitu assignment. Teman-teman semua, yuk kita mulai membuka assignment lagi yuk setelah kemarin beristirahat sebentar. Nih, kita buka assignment kita di week 6 milestone 2 tentang content planning dan creation. Ini bisa dibilang sambungannya dari si kemarin kalian bikin assignment tuh. Makanya bener-bener apa ya dimantepin gitu loh assignmentnya bagi yang mungkin masih belum fix, belum benar-benar fix juga di tim lain juga benar-benar difixkan dulu sama TL-nya gitu kan biar di sini nanti ngejalannya lebih mudah gitu. Kalian ngejawab assignmentnya. Gitu. Di sini, nih, yang pertama yang kalian kerjakan adalah berdasarkan, ada yang salah kali. Bener. Berdasarkan dari konten plan yang kalian buat, bukan konten plan, dari sosial media plan yang kalian buat di awal kemarin, di yang week kemarin, di minggu kemarin, maka di minggu ini kalian bikin konten planningnya. Kalian kan udah bikin tuh kemarin dari mulai problemnya apa, udah tahu, terus juga business goals, marketing goals, social media goals, sampai dengan targeting audiensnya udah tahu, terus juga kan udah tahu gimana persona yang mau kalian buat di sosial media kalian. Nah, kali ini kalian bisa bilang nge-planning eksekusinya, cara eksekusi dari konten kalian agar bisa nge-achieve target si yang target KPI dan juga target goals dari sosial media goals yang udah kalian buat kemarin gitu. Jadi berdasarkan si eh, yang kemarin itu yang kalau udah kalian buat jadi jangan beda, jangan sampai nanti kalian bikinnya tentang apa, isinya di awal udah bikin problemnya apa, goalsnya apa gitu kan. Ternyata terus juga kalendernya udah lengkap. Ternyata di sini bikinnya berbeda gitu. Jadi harus align antara assignment pertama dan juga assignment yang di minggu ini teman-teman semua. Nah, selanjutnya nih di sini teman-teman bikin konten brief. Jadi ketika kemarin itu udah selesai bikin, nah sekarang bikin konten brief nih. Dulu aku juga bikin konten brief teman-teman. Aku sampai punya filenya banyak, brief ini tuh banyak banget untuk contoh-contoh konten brief gitu yang aku buat dari video, carousel, terus juga apa ya campaign-campaign itulah gitu. Sampai dengan konten-konten educational gitu. Aku bikin brief gitu dulu awalnya buat aku kasih ke kreatif. Sekarang udah nggak bikin brief lagi, udah ada yang bikinin. Tapi aku ngeajarin sih. Jadi nanti gini ketika kalian nanti nanti jadi seorang sosial media, memegang sosial media, kalian akan bikin brief tuh, ya kan? Buat dikasihkan ke konten kreator ataupun ke KOL ataupun siapapun itu atau kreatif-kreatif. Nanti ketika kalian sudah jadi digital marketing, kalian itu bukan lagi ngebikin konten briefnya tapi ngebrief si tukang briefnya. Gimana sih ngebrief si tukang briefnya? Jadi lebih ke ngajarin si orang yang mau bikin konten brief itu agar sesuai dengan yang kalian mau. Gitu, yang eh, kalian udah susun goalsnya. Lalu di sini apa aja sih gitu yang ada di dalam konten brief itu? Gitu. Nah, di sini nanti based on pastinya berdasarkan dari yang telah kalian buat di minggu kemarin, ini harus align target audience dan insight-nya. Ini samain, kalian tentuin dan juga kalian bikin trigger idenya. Jadi kalian itu kan kalian kan udah tentu itu targetnya apa, secondarynya apa, terus juga dari primary audience, secondary audience kan sudah tuh. Baru nanti dari situ teman-teman semua
ngeobservasi nih behaviornya apa, udah kan, demografi apa, terus juga nanti di sampingnya lagi kalian taruh ide-ide apa yang bisa kalian bikin untuk bisa meng apa ya, mendapatkan atau ngegater atau ngambil gitu si target-target audiens ini, menarik perhatian si target audiens ini, bikin tuh trigger-triggernya apa aja biar bisa tertarik mereka itu kepada kalian. Itu yang kalian buat di awal ini gitu. Ini eh, ada kemarin beberapa yang masih belum benar-benar pas ya dengan timnya. Yang lain mau bu, yang si target audiensnya belum benar-benar pas dengan teman-teman yang lain, minta tolong untuk segera didiskusikan gitu kan satu kelompok di kelompoknya biar ikutin ikutinlah apa yang kelompoknya bikin di target audience ini gitu. Mungkin bisa lebih scroll-scroll lagi di atas, ada diskusi-diskusi di atas yang eh, udah nunjukin, oh oke ini nih ternyata ini nih target audience kita ini ya gitu. Mungkin lebih di scroll-scroll lagi karena biar sama nanti dan diubah aja untuk di bagian week satunya. Karena nanti ketika aku ngecek pun aku akan ngecek sesuai nggak dengan yang di week satu gitu. Terus di sini pilar dan key message. Nah, kalian kok udah punya tuh konten pilar, ya kan? Jadi di setiap konten pilar itu kalian bikin yang namanya key message-nya atau pesan yang mau disampaikan untuk di setiap pilarnya. Nah, gitu. Jadi kalian bikin nih kalimat-kalimatnya. Biasanya kalau di eh, perusahaan key message ini udah ditentukan sama marketing, oleh Markom. Cara komunikasinya gimana setiap apa ya? Maksudnya gini, wording yang mau dibawakan di di dalam setiap campaign ataupun dalam setiap produk yang kalian miliki itu mau gimana tuh biasanya ditentukan oleh Markov. Nah, kalian dari yang udah ada itu, gitu kan yang udah ada itu, nanti dibikin eh, untuk per channelnya. Kalian misalkan pegang sosial media, maka kalian bikin lagi key message eh, berdasarkan yang berdasarkan key message udah di apa ya disetujui secara general di perusahaan itu gitu loh. Buat kalian bikin menjadi key message di sosial media. Jangan sampai nanti di perusahaannya ngomongin apa, di kitanya ngomongin apa berbeda gitu loh. Harus align semuanya gitu teman-teman. Nah, kalau di kalian sini align-nya di mana ya udah align nggak ada align-align tapi kalian key message-nya itu kalian bikin aja sesuai dengan yang disetujui oleh teman-teman semua di apa ya di week pertama ada kan teman-teman bikin value proposisi dan juga unique selling point di awal itu dan juga tagline kan tagline unique selling point value proposisi nah itu bisa dibilang key message. Nah, teman-teman bisa ikutin karena di perusahaan pun gitu kan berdasarkan value VVUSP kan. Berdasarkan VPUSP itu kalian bikinlah key message-nya. Kalau misalkan melenceng dari situ, nanti eh, pastinya akan berbeda gitu loh untuk penyampaiannya. Bisa dicek lagi teman-teman untuk value proposition dan juga unique selling point-nya. Terus eh, lihat highlight-nya yang udah ada apa. Jadi yang itu yang akan dibawakan nanti di setiap channelnya. Pastikan kalian bisa membawakan dengan baik. Tuh, makanya kemarin kan juga di bikin konten itu yang perwakilan buat di grup project itu tuh konten itu kan aku saranin ada yang 5 hal itu gitu. Minta tolong ini selama seminggu ini at least dua-dua gitu di di uploadin karena 2 minggu ini kan 2 minggu ini yang tersisa lagi sebelum persiapan mau menuju ads gitu biar sosial media kalian itu bisa jadi aktif gitu terhitungnya di algoritmanya. Mungkin boleh juga kalau mau lebih aktif lagi, konten yang udah ada itu kan kalian share di story, nanti hilang story share lagi, hilang story share lagi yang lain gitu ganti-ganti satu story satu hari. Kalau kalian emang udah tidak cukup waktu untuk membuat kontennya gitu. Selanjutnya di yang nomor 3 teman-teman juga ngebikin nih CTA dan juga caption.
Nah, di mana CTA dan caption ini kalian buat berdasarkan dari key message yang telah dibuat tadi di awal. Gitu, teman-teman semua. Jangan sampai nanti key message sama CTA dan captionnya berbeda. Gitu. Ini line semua, satu jalan nanti sejalan ya. Baru nanti execution note-nya. Di mana di execution note ini biasanya apa sih yang mau dilihat orang pertama kayak hook-nya apa gitu juga bisa. Karena hook itu kan jadi penentu ini konten nanti berhasil atau enggaknya kan. Hooknya mau gimana, terus tone-nya mau gimana, sama spesifik misalkan gini. Kalau aku di gimana ya aku mungkin nanti ada aku kasih SS-an atau gimana ya untuk konten brief gitu. Nah, aku sendiri misalnya di awal itu aku bikin kayak di, contoh aku bikin video gitu. Covernya apa? Terusnya execution note nih, covernya mau apa? Maunya misalnya semua talent berkumpul terus memegang apa? Ada tulisannya di situ. Terus di bagian di bawahnya itu kalian tulis kayak di awal ada musik yang pelan dulu, baru nanti sampai detik berapa, baru nanti musiknya akan menjadi lebih kencang gitu bisa juga. Itu bagian execution note gitu teman-teman. Nanti bikinnya kayak bullet gitu kayak poin per poin gitu aja. Maunya apa kalian? Oke, ini baru satu soal dengan 4 poin yang saling berhubungan. Yang nomor satu ini align sama yang sebelumnya, plan sebelumnya di targeting audience dan pastinya juga align juga sama eh, di deck yang kedua gitu kan, deck yang di project kedua, yang project pertama kemarin di week kedua itu wajib banget sama. Dan karena ini target audience dan juga key message dua ini itu benar-benar samain di satu tim teman-teman. Jangan sampai nanti better jam yang satu ngomong apa, yang satunya ngomong apa gitu di antara 10 orang. Gitu. Begitupun juga titip rasa nanti yang satunya ngomongnya gimana, yang satunya gimana gitu. Disamain untuk si bagian sininya teman-teman ya. Tuh. Lanjut di content output. Di sini kalian tentuin mau eh, bentuknya carousel kah, bentuknya vertical content video ataupun final reflection gitu. Nanti itu ditentuin eh, dari apa yang telah kalian bikin tadi gitu. Terus kalau kalian nentuinnya misalkan image carousel dan ini kalian ingat kan tadi yang kemarin di sebelumnya juga kalian nentuin kan apa aja di channel per funnelnya itu. Nah, itu yang akan kalian buat nanti. Kalau kalian pilihnya itu vertical video gitu, ya kalian akan gunain CapCut gitu untuk bikin videonya. Kalau kalian bikinnya, eksekusinya itu image carousel, maka bikinnya carousel gitu. Tapi yang pasti di ini perwakilan dua ini ada, teman-teman. Itu mau isinya apa tergantung pilar nanti. Mau education kah, apakah? Gitu, teman-teman semua. Dan ini terakhir final reflection. Di sini teman-teman bikin gimana caranya agar kalian itu bisa menarik kesimpulan kayak kenapa ini berhasil dan kenapa ini nggak berhasil nanti. Biar bisa dibilang itu nanti bukan buat nagih sih, tapi ya nagih sih bisa bahasa kasarnya nagih ya. Ketika misalnya si konten kreator kalian atau si tukang eksekusinya ini nanti itu atau tim kreatif kalian itu tidak sesuai dengan yang kalian mau, kalian bisa bisa dapat nih why-nya kenapa gitu. Terus juga ini kenapa berhasil, ini kenapa enggak, itu kalian harus kasih indikatornya, kasih eh, pengertiannya atau penjelasannya nanti final reflection ini. Itu ini ada 2 soal aja teman-teman, dikit kan 2 soal. Soalnya sih 2 doang. Tapi ini sampai ke bikin video, temen. Satu video, satu carousel. Gitu. Dimana yang untuk kontennya sendiri, si carousel ataupun video ini, sesuaiin kalau misalkan teman-teman eh nah, bikin itu
funnelnya pakai edukasi atau apa gitu. Itu semua disesuaikan ya teman-teman. Gitu. Betul, dikit tapi konten, Rasya. Jadi enggak ya, tapi enggak yang perlu ngonten-ngonten banget juga gitu loh. Tuh, kenapa katanya tuh. Gue pengen pengen ngebaca pertanyaannya Devina rasanya. Oke, udah masalah brief aman ya, hopefully ya. Nggak mesti, kalian nggak mesti. Nanti deh kita diskusi lagi ya untuk si video ini gitu. Tuh, RD tuh si Raja Konten, ya kan? Minta jokiin sama Mas RD aja guys. Nanti jadi bukan konten, jadi nanti kucing di kamera, terus bunga di kamera. Atau enggak konten ini teman kalau teman aku dia ngonten Roblox. Jadi dia main Roblox di videoin dia naik gunung di video bukan videoin sih dia apa di screen record gitu. Jadi video deh jadi konten. Jangan konten Roblox ya teman-teman ya. Nanti. Oke, lanjut. Ini untuk Simon aman kan ya? Simon aman, hopefully nanti kalau yang ada yang mau ditanyain ketika kalian mulai menjawab Simonnya ngerjain Simonnya boleh tanyain ke aku gitu. Jadi nanti kita diskusi bareng lagi. Dan ini coba aja dulu bikin hal pertama yang harus kalian lakukan dari Simon ini adalah membikin file baru, slide baru guys, itu aja dulu. Bikin slide baru, kosongan gitu kan. Terus kasih warna-warna tema dari brand kalian gitu. Udah deh itu aja. Selanjutnya ini di TL simulasi. Di mana di TL simulasi ini aku harus menjelaskan kepada teman-teman saya fondasi dari cara mengeksekusi si brief tadi. Terus juga mengubah insight jadi konten dan bikin drafting buat konten brief. Itu sampai nanti drafting scriptnya. Itu ada 4 hal yang akan disampaikan malam ini. Gitu. Nah, di sini, ini di file yang udah aku bagikan juga ke teman-teman semua di sheet ya, teman-teman semua bisa dilihat. Pastiin semua punya ya, teman-teman. Nah, di sini, oke, gimana untuk content brief atau editorial plan? Ini tadi kan untuk ngejawab soal, sorry, minum dulu, minum lagi. Untuk ngejawab soal yang ini nih, content brief. Di sini ada nih sheetnya udah teman-teman. Nah, kalian kan kemarin udah nih bikin nih sesuai dengan bisnisnya teman-teman dan sesuai dengan core business plan-nya gitu, target audience. Nah, setelah itu teman-teman eh bikin nih kayak gini. Tuh. Ini kenapa ya punya gua kayak gini? Oh, di sini. Nih. Nah, setelah itu nanti kalian bikin target audience-nya apa sama audience insight-nya apa? Insight-nya apa? Di sini. Di mana ya teman-teman kalau teman-teman punya targeting audience itu kan ada dua tuh primary dan secondary bikin dua-duanya kalau misalkan teman-teman mau ngepecah lagi target audience boleh banget jadi bikinnya satu satu pecahan satu ini satu kotak ini ada target audience ada audience insight-nya gitu nah target audience ini tambahin sesuai dengan si punya kalian kemarin gitu. Baru di sini guidance-nya. Guidance-nya ini
Kalian kasih tahu sih spesifiknya mau gimana. Mau yang bisa dibilang kayak gambarannya itu mau seperti apa targeting audiensnya gitu. Kalau di sini kan cuma ada nih, misalnya kalian umurnya berapa, tinggalnya di mana, itu sudah ada di bagian target audience tadi. Lalu di sini kalian spesifikasikan personanya, gambarannya mau kayak siapa yang jadi target audience ini. Gitu. Terus nanti baru targeting audience insight nih kan terus kayak gini. Ini insight itu bisa dibilang kayak hal apa yang bisa kalian ambil untuk bisa mengoptimalkan konten sesuai yang dimau oleh si target audience itu gitu. Di sini misalnya contohnya adalah mahasiswa dan pekerja keras di mana mahasiswa itu sering begadang gitu, nugas, terus saldo juga terbatas ya teman-teman. Terus di sini juga ada pekerja kantoran yang sedang sibuk gitu. Ini contoh aja ya, ini kayaknya lumayan. Ini jangan ditiru kayak gini, karena ini sebenarnya kayak gini teman-teman nih. Ini bukan jadi satu, ya. Ini tuh bisa dibilang contoh satu persatu teman-teman. Nih, nanti takutnya kalian ketika assignment dicontoh nih. Hmm. Jadi mahasiswa yang sering nugas tapi eh, saldo terbatas dan lain-lain ini nanti ada terusannya, sambungannya yang lebih kompleks gitu. Terus ada pekerja kantoran yang sering sibuk, lembur mulu kayak gua gitu kan. Sulit pesan makan gitu. Kayak, tapi untungnya gua ada makan tersedia aja. Di sini sulit pesan makan, sulit keluar, tuh nyiapin bekal juga udah kesiangan bangunnya gitu kan. Bisa nih. Tapi nanti di bawahnya kasih penjelasan lagi, insight-nya apa aja gitu kan. Terus eh, di sini juga kalian cari sih ada salah satu audiens juga contohnya kayak orang-orang yang hobi promo gitu hobi cari promo diskon terus ongkir itu akan berbeda semua tuh antara ini aja nih antara yang pekerja kantoran yang sibuk lembur tak sulit nyiapin bekal sama yang mahasiswa saldo saldo terbatas sih beda banget untuk descriptionnya nanti di bawah sini. Kenapa beda banget? Kalau si mahasiswa itu sering begadang, udah lapar, capek, tapi saldonya terbatas pula kan. Kalau yang di bagian sini, yang nomor dua ini, iya memang capek, sibuk, tapi dia tidak memikirkan, bisa dibilang kayak sebagian sih, kayak mostly gitu. Tapi mungkin ada juga yang memikirkan, tapi mostly kayak ya udahlah gitu, asal ya cepet lah gitu, makan aman gitu kan ya, gitu misalnya. Jadi nggak yang terlalu memikirkan kayak diskonan yang lain sebagainya karena mungkin juga di sini kalau untuk yang poin kedua ini kebanyakan bahkan aku rasakan sendiri aku untuk cari promo-promo tuh rasanya udah nggak kuat lagi gitu untuk cari-cari promo ya paling kalau misalkan dapat promo itu ya kalau misalkan kayak gas gitu ada ini nih gitu kayak ada eh, ada lu pada punya kartu kredit ini nggak atau ada nih diskon di sini makan atau lu ada punya ini nggak punya debit ini nggak ini loh gitu kan beli sepatu di sini diskon gitu kayak gitu paling baru tapi kalau untuk mencari-cari untuk mencari di konten diskonan terusnya udah nggak kuat lagi gitu karena udah habis waktu gitu. Nah, di sini akan berbeda. Kalau yang di sini masuk sering begadang nugas ini, mungkin kemungkinan masih ada waktu nih mereka untuk bisa cari gitu. Karena mereka berusaha gitu untuk mencari yang diskoran. Nanti bagi begitu pun orang yang mager tapi ingin makan enak murah juga akan berbeda lagi gitu guys. Kalian bikin insight audiensnya sesuai dengan yang kalian bikin di targeting audience ini. Terus masukin juga kata kuncinya di sini observer berdasarkan observernya. Misalnya yang si mahasiswa yang sering begadang ini apa kata kunci masalahnya? Kata kunci masalahnya duit terbatas gitu atau apa? Di pekerja kantoran yang sibuk ini kata kunci masalahnya apa? Gitu. Gimana Devina boleh? Iya Kak mau tanya, berarti Mm-mm. itu audience insight ini memang kita harus buat beberapa masalahnya dulu ya Kak ya, Mhm. dari si target Betul. audience. Jadi nanti Mm. konten kita akan relate ke empat masalah ini gitu, empat orang ini, empat orang yang punya problem ini gitu. Kalau ini, tapi nggak tentu ini ya. Jadi kalian tentu ini.
di sini. Misalnya ada empat yang bermasalah, bermasalah lagi. Kayak masalah satu ini, satu dua ini, tiga ini. Tapi ini dijabarin ya, bukan yang kayak gini aja. Ini nih poinnya aja di sini jelasin. Tapi gue harus jelasin dengan dijabarin. Terus di bagian sini nih, di bagian sininya nanti ada kalau di 4 poin berarti 4 poin juga. Yang ini apa gitu ininya eh, kata kunci perilakunya. Yang ini apa, yang ini apa satu-satu gitu Devin. Nah, ini kan nanti misalkan kita untuk week ini kan kita buat dua konten ya Kak, satu carousel, satu Mm-mm. video. Nah, Mm-mm. maksudnya itu nanti misalkan video gitu ya. Mm-mm. Nanti video itu Mm-mm. kita buat bagaimana caranya relate ke 4 tipe orang yang punya masalah ini. Atau kita pilih salah satunya aja atau gimana? Atau ini bisa Kalian bisa dijadiin satu. bisa pilih salah satu. Kalau emang beda banget, beda banget. Tapi kalau emang kurang lebih aja, kalian bisa jadiin satu konten juga bisa. Contoh misalkan nih, di antara semua ini ada satu kesamaan. Misalnya satu kesamaannya atau misalnya kalian contohnya apa ya? Pokoknya ada kalian target audiens ini nanti satu kesamaannya misalnya sama-sama tidak sempat beli makan gitu. Atau tidak sempat menyiapkan makanan sehat gitu sama-sama gitu. Jadi dari yang eh, poin yang tadi, yang kesamaan tadi, nanti kalian bisa bikin satu video atau carousel yang sesuai. Atau kalau kalian misalkan punya kan kalian kalian kan punya targeting audience itu ada yang secondary, ada yang primary kan. Nah, kalian bisa tuh yang primary misalkan perwakilannya itu dengan konten carousel, yang secondary dengan video gitu. Oh, oke. Jadi bisa buat dua itu beda target personanya ya, Kak ya. Bisa, nggak perlu Oh, sama. oke, Kak. Makasih. Hmm, betul. Tapi yang pasti align ya, yang pastinya gitu. Ini pertanyaan dari Kurnia. Iya, benar. Kurnia, ini tuh sebenarnya buyer persona. Tapi bisa dibilang kalau buyer persona itu secara general untuk bisnis, sedangkan ini tuh untuk spesifik di sosial media gitu, target audiensnya. Kak, satu lagi, Kak. Mm-mm. Berarti kita butuh untuk, ini kan nggak dikasih tahu ya Kak, kita bikin carousel dan video itu untuk sosial media apa? Itu nanti kita berarti kasih tahu Kak, misalkan kita mau buat video untuk Instagram, carousel untuk TikTok misalkan gitu. Bisa Tuh, gitu Kak? bisa. Dan itu harus dikasih penjelasan kan, kamu bikinnya, kenapa bikin video. Misalkan kamu bikin video itu pasti kenapa? Karena risetnya kamu bikin video untuk targeting audiens yang primary adalah mereka bla 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 gitu. Mereka lebih interact dengan video. Atau kamu membuat targeting audiens yang primary itu kamu kasih carousel gitu. Karena apa alasannya ada juga. Gitu Devina. Kasih alasannya dan kasih kamu mau letakinnya di mana. Gitu. Oke Kak, makasih. Ya, ya yang penting kalau misalkan kamu tulis di yang sebelumnya di week sebelumnya bahwa kamu naruh di awareness Instagram misalnya itu video. Jangan sampai kamu dan di situ nggak ada carousel. Jangan sampai kamu bikin bilang bahwa itu diletakkan di Instagram untuk awareness terus video gitu. Kamu adanya carousel gitu. Atau gimana sih? Pokoknya kebalik gitu lah. Paham kan ya sesuaiin. Pokoknya harus sesuai sama konten yang konten kalender atau konten pilar yang kemarin udah kita susun berarti Kak ya. Betul untuk Oh, peletakannya. Kak, terus misalkan satu lagi Kak, maaf. Kalau misalkan kita Mm-mm. cuma mau bikin ini untuk satu target persona, misalkan yang primary aja gitu, nggak apa-apa nggak sih Kak? Mm. Gak apa-apa Oh, untuk oke. si ininya Oke, di makasih Kak. assignment ini kan. Ya, Hmm, target si, kontennya. ya, target kontennya. Mm-mm. Nanti kan soalnya kan kalau si Titi Prasa sendiri kan pasti akan beda, Mm-mm. beda target audiens secondary dan primary kan beda bahasa, Mm-mm. beda cara penyampaian. Maksudnya kalau biar aku nggak ribet, jadi aku pilih primary aja gitu nggak apa-apa kan Kak? Gak apa-apa Masih Kak. gitu. Untuk tapi ya untuk ini ya, untuk yang 5 bikin kontennya ini kan pilih salah satu. Gak mungkin dong kalian ngikutin semua plan bikin satu-satu gitu. Nah ini pilih salah satu aja.
perwakilan, tapi dengan tapi jelas nulisnya ini konten video atau carousel untuk apa, siapa dan eh, channel apa, funnel apa, jelas gitu peruntukannya gitu untuk si yang konten. Tapi kalau yang ini di breakdown, dipecah berdasarkan apa yang telah kalian tentukan di yang pertama kemarin. Makanya kan kemarin ada ya, misalkan kayak berbeda nih, yang misalnya di ujung di paling di belakang di goalsnya ada cuman ada 4 poin, banyak tuh beberapa banyak banget yang kayak gitu kemarin. Di belakang ada 4 poin, depan ada ujung-ujung udah ada 6 poin aja gitu kan, depan atau 7 poin aja depannya nih. Makanya kan aku tawarkan ke teman-teman mau ditambahin apa mau dikurangin nih gitu terserah teman-teman. Dan itu nanti akan berdampak lagi ke sini. Nanti apa yang kalian tentukan kan ada pilar tuh, pilar dan key message. Kalian ikutin pilar yang kalian bikin itu bikin buat bikin key message-nya. Ya, sampai nanti pilarnya ada 6, key message-nya cuma ada 2, ada 3 atau kebalik gitu. Gitu guys. Sesuaikan aja. Amankah sampai di sini? Kak Putri mau tanya, Boleh. untuk yang pilar sama key message itu kita bikin untuk dua konten kita ini aja atau untuk misal kita punya 5 pilar, Mm-mm. apakah kita bikin untuk lima-limanya atau untuk dua konten ini aja? Kalau yang nomor 4 ini kamu nge-breakdown si target audience dan pilar berdasarkan apa yang telah kamu buat sebelumnya. Tapi kalau yang konten output ini dua dua macam kan. Satu carousel, satu lagi video, ya kan? Nah, dua ini itu pilih salah satu dari sini, gitu. Pilih salah satu aja. Perwakilan, tapi kamu jelas taruhnya. Ini carousel untuk eh, targeting audience mana, terus untuk si channel, untuk funnel apa, dan nanti akan diletakin di channel mana. Itu jelas, gitu Bobby. Oke, thank you Kak. Ya, jadi Kak, maaf satu-satu Kak, dia. berarti Mm-mm. berarti kalau kita punya di konten pilar kita punya 6 pilar, berarti di nomor 4 kita jelasin semua Kak. Betul. Nih. Bukannya itu ini Kak, kalau di situ tulisannya kan for each content piece. Jadi Mm-mm. untuk setiap content piece yang kita buat, which is ada carousel dan ada video gitu. Mm-mm. Ini berdasarkan pilar key message nih. Jadi kamu nanti di pilar itu kamu ada yang lebih dari satu. Yang konten pillar kan ada beberapa bentuk kan Kak, misalkan awareness-nya ada apa gitu, misalkan kayak Oh, per konten channelnya. edukasi, eh, enggak yang itu loh Kak, yang konten pillar yang kan Mm. dijelasin yang berapa persen itu kan Kak Mm-mm. maksudnya. Iya benar itu. Nah iya maksudnya berarti ini tuh kita mesti jelasin semua pilar atau misalkan Mm-mm. untuk karosel kita pilih pilar yang nomor, misalkan kita ada buat 5 pilar gitu ya. Misalkan untuk Mm-mm. karosel kita pilih pilar nomor 1, berarti itu aja yang kita jelasin gitu. Misalkan video yang pilar nomor 2 gitu. Atau Oh, lima-limanya harus kita jelasin. ini itu dijelasin kamu gini. Di pilar itu kan ada beberapa channel kan? Iya Ada betul. beberapa channel dan ada beberapa bentuk lah ibaratnya bentuk bentuk yang carousel video kan di dalam satu pilar itu ya enggak? Mhm. Kalian cukup jelasin di pilar itu kamu mau apa, gimana, yang akan nanti disampaikan di bentuk kontennya itu seperti apa gitu aja. Gak usah semua-muanya. Tapi Oke Kak, siap. Makasih sesuaiin. Kak. Jadi isinya gini, pilarnya apa? Pilarnya ada 4. Pilarnya kan ada 4 nih dari 2 funnel misalkan. Pilarnya ada 4. Terus kamu bikin nanti key message-nya gimana untuk setiap pilar itu. Itu aja. Untuk setiap konten, tapi kalau untuk setiap konten kayaknya kamu cuman kasih keterangan aja sampingnya bahwa di situ sesuai dengan yang kemarin bahwa di pilar itu ada apa aja isi tipe tipe kontennya gitu aja, cukup tipe kontennya dimasukin kayak hooknya dan lain sebagainya
Gitu. Aman kah? Kalau aman aku lanjut sini. Nah, ini nanti jawabnya satu konten pilar. Konten pilar promosional dan entertainment misalnya. Ini yang untuk menjawab yang konten pilar tadi ya lanjutnya. Eh ngejawab yang nomor nomor tetap nomor sini, tapi yang nomor B nih. Yang poin kedua. Ini poin ke satu, teman-teman. Ini poin kedua dan ketiga. Ini poin kedua dan ketiga. Hai Tuhanku. Ya, sebentar guys. Enggak usah. Telepon aku jatuh. Ih, kasih resmi. Poin satu. Poin dua. Poin dua dan tiga deh. Bener gak sih poin dua dan tiga? Ini untuk poin keempat. Ini jawabnya. Gitu guys. Ini poin nomor dua ketiga tadi ini yang aku bilang. Konten pilarnya. Apa? Terus key message-nya apa? Gitu. Baru nanti eh, di sini message placement-nya mau di mana? Kalau misalkan kamu mau betulnya carousel atau video di dalam yang tadi plan kamu yang dulu di sini maka message-nya ditaruhnya di hook 3 detik pertama. Atau misalkan di cover carousel atau misal mau di mana lagi. Tapi kan bisa dibilang kayak untuk si ininya ini tuh kurang lebih aja, nggak ada apa ya, nggak ada yang perbedaan spesifik gitu. Nanti placementnya mau di mana tergantung dari apa yang telah kamu buat dulu sebelumnya. Gitu. Terus nanti captionnya apa? Caption untuk si yang akan di post gitu. Kalau misalkan itu konten udah jadi mau di post captionnya apa? Tulis di sini. CTA-nya mau apa? Itu. Terus di sini nih berikan konten kriteria yang enggak cuman copy paste dari tulisan di gambar. Jadi jangan sampai gini. Misalnya kalian bikin konten carousel. Di carousel itu ada kan kayak teks-teksnya. Jangan sampai kalian niru itu buat jadi caption. Caption itu berbeda lagi gitu. Tapi caption itu adalah kalimat untuk bisa menarik audiens eh, untuk melakukan interaksi atau tindakan pada konten kalian gitu. Makanya jangan ambil kalimat dari konten gitu, teman-teman. Terus CTA itu bisa dibilang yang saya pantau kan call to action ya. Nah, call to actionnya ini disesuaikan juga dengan campaign teman-teman. Misalnya teman-teman ada punya voucher di dalam bisnisnya. Nah, taruh klaim voucher atau apa dan sebagainya. Atau misalkan kayak 10 pendaftar pertama maka dapat cashback dan sebagainya bisa tuh promosi-promosi tersebut. Kalau di Discord juga bisa itu bisa jadiin sebagai CTA-nya gitu. Kak, Terus lanjut boleh maaf, Devina? maaf banget Heeh, nanya lagi. Maaf banget ini mah. heeh, Kak, itu berarti yang contoh ini kan lebih ke conversion ya, Kak? mm. Berarti kalau kita awareness gitu, nanti disesuaikan gitu kan, Kak, sama Disesuaikan. funnelnya? Disesuaikan. Aduh, sakit banget badan gue ya Allah. Oke, Sakit makasih, banget. Kak. Iya, lagi Eh, doms Kak guys. Put, mau Ya tanya kenapa? dong. Mm-mm, Eh, aku masih agak bingung sama template yang assignment. Jadi kan mm-mm, kalau konten pilar itu kan sebenarnya dia membawahi banyak akan ada banyak konten di pilar itu kan Kak sebenarnya. mm. Nah, untuk caption yang kita bikin ini itu untuk per kontennya atau ini tuh kayak cuma contoh brief gitu aja kira-kira nanti captionnya Contoh, seperti ini gitu. contoh Oh, jadi ini tuh gitu. kayak guidelines untuk bikin captionnya kurang lebihnya bakal seperti ini gitu ya Kak ya. Iya, betul. Jadi bisa dibilang ini juga
kalian kalian bikinnya perwakilan per pilar aja, nggak perlu yang eh, per kontennya lagi di pilar itu gitu. Cukup itu aja. Misalkan pilarnya kalian punya 4 pilar, ada 1, 2, 3, 4. Gitu. Pilar apa? Pilar apa? Kalau pilar yang ini, maka misalkan contoh pilarnya yang awareness nih, ya kan? Yang untuk funnel awareness, terus konten pilarnya apa, key message-nya gimana, message placementnya naruh di mana, ya kan? Baru nanti contoh captionnya atau referensi captionnya tuh mau gimana. Saya bilang referensi caption gitu, Bobby. Baru CTA-nya kan kalau CTA yang di per funnel itu kan berbeda tuh, yang di awareness, yang di conversion, yang di consider akan berbeda untuk si CTA-nya. Itu. Oke, thank you Kak Putri. Mm-mm. Jadi bikinnya nanti perwakilan funnel, perwakilan pilarnya aja. Kalau se-channel-channelnya nanti akan sangat banyak. Gitu, guys. Nanti ini dari yang perwakilan per pilar ini sebenarnya akan diturun lagi nanti ketika ini di bikin pakai sheet yang gede itu akan diturunkan lagi per pilar per channel. Tapi itu bukan di assignment. Kalian tidak perlu untuk bikin itu. Tapi di dunia nyata nanti dari konten pilar yang per pilar kan udah ada nih briefnya satu-satu 4 nih. Terus nanti dari yang per pilar ini akan diturunin menjadi setiap channelnya. Setiap channelnya akan diturunin lagi setiap kontennya gitu. Itu panjang banget nanti. Cukup sampai di sini aja kalau untuk yang assignment ya. Oke, selanjutnya ini yang execution note. Ini yang tadi aku bilang. Di execution note itu satu kayak visual empressnya mau gimana. Mau ada tulisan apa di bagian covernya. Terus juga mau apa yang diperbesar. Kayak misalnya kalian mau gini, jangan sampai gambar minuman itu lebih besar daripada gambar makanan gitu. Boleh sih visual impressnya. Terus bikin tulisan diskon atau klaim vouchernya lebih besar dibandingkan tulisan yang lainnya dan dikasih highlight gitu. Boleh. Di sini, ini tempat teman-teman naroknya catatan itu gitu. Untuk siapa? Untuk si konten kreator ataupun si konten kreatifnya bikin. Baru nih tone of voice-nya kalian mau gimana nih gitu. Bahkan di sini tuh kalian juga bisa bilang bahwa di sini pakai suara yang asli ataupun atau suara yang manusia asli gitu. Ataupun AI ataupun kalau dulu tuh ingat gak sih dulu sebelum ada AI nih ya untuk si voice gitu tuh jadi kan selain tulisan terus juga ada suara manusia beneran. Satu lagi tuh ada dulu kayak kayak Google terjemahan gitu loh bacanya. Ingat banget gue dulu ada banyak konten yang kayak Google terjemahan. Terus zaman belum AI kayak sekarang. Kalau sekarang kan AI kan udah kayak manusia ngomongnya kan. Kalau itu masih kayak kayak apa ya? Kayak mana ya aku ya kayak Shopee Put. Kayak mana sih? Gue nggak ngerti lagi. Pokoknya ada kayak kayak si Google Translate tuh membaca gitu loh. Belok kanan, belok kiri, gitu kan Shopee Put. Terus foto ayam geprek, nasi goreng, gitu kan ada kan yang kayak gitu. Nah, apakah kalian mau bikin yang kayak gitu? Atau teman-teman mau pakai eh, yang tema ataupun format yang lain? Tuh. Di sini ditentuin gitu. Selain kalian tentuin cara ngomongnya friendly, casual, dan relatable, kalian juga tentuin mau teks doang. Kalau di situ ada tanpa ada suara, atau mau ada suara manusia, suara AI, atau mau suara yang Google itu tadi gitu kan. Terserah teman-teman. Tapi tuh untuk konten lucu-lucuan kan masih bisa ya. Kalau yang untuk suara yang kayak tadi, kayak buat soundnya drama Cina, misalkan bisa juga tuh di sini. Jadi di audio design note ini kalian dikasih nih nanti mau pakai audionya gimana, terus mau pakai sound yang apa, terus juga mau gunain yang viral atau gimana masukin di sini semuanya guys. Terus kemudian
Di sini juga teman-teman semua bisa masukin kalau misalnya eh, kalian tuh nggak maunya itu yang gimana, boleh juga. Kayak jangan masukin tentang apa gitu. Ada banget sini. Kayak beberapa brand kan sekarang ada yang brand kecantikan gitu, dia tidak mau gunain campaign LGBT, terus juga tidak mau ada logo LGBT, warnanya LGBT juga nggak mau gitu. Itu bisa juga. Atau yang atau misalnya ada hal tertentu gitu yang kalian tidak mau, boleh juga. Gitu. Ini sampai nomor 4 nanti poinnya. Dan ini tuh untuk ngejawab yang nomor 5 teman-teman semua itu konten outputnya. Nah, jadi sebelum kalian itu ngeksekusi nih, ya kan? Kalian bikin dulu briefnya yang clear. Nanti contohnya kalau aku nemu yang punya aku, kayaknya nemu sih sebenarnya. Aku nanti ubek-ubek dulu yang punya aku, brief aku tahun 2024-an dulu. Aku 2024 masih ngehandle ini. Masih banyak kok. Nanti aku kasih contoh buat si skripnya gitu. Jadi ini bikinnya dua nih guys. Ini kalau ini contoh buat si video, buat si carousel beda lagi. Nanti kayak gini juga. Mirip-mirip kok, ada kok. Mana ya gue? Gue ingat gue punya. Rasanya di OneDrive deh gue punya. Nih. Lama banget 2024 filenya. Gak lama sih, tapi gue merasa baru kok. Nah, ini untuk brief. Jadi kalian sebelum sebelum teman-teman bikin videonya, sebelum bikin carouselnya, bikin dulu briefnya. Nanti kalian bikin konten itu berdasarkan si brief ini. Jangan sampai briefnya apa, videonya apa, gitu kan? Gitu. Tapi tahu nggak sih kalau kalian udah punya ininya, briefnya ini, tinggal masukin mana, masukin AI. Jadi, ya kan? Masukin AI. Kan udah diajarin AI. Nanti juga diajarin AI nih teman-teman habis ini. Buat eksekusi. Mana ya? Putri. Handle sosmed. Nah ini dia. Sosmed brief gue bilang. Mungkin. Instagram konten plus. Um, ini apa ya? Karena gue ini lupa-lupa juga guys. Udah konten. Ini aku cariin yang carousel ya. Um, ini video deh. Kayaknya. Aku lagi ngebukain. Kalau ini tuh untuk konten yang video. Contohnya. Yang untuk konten yang carousel. Mana nih? Harusnya aku banyak. Ini banyak banget. Isinya brief semua satu folder. Cuman nggak tahu lagi. Nah, ini carousel brief ada tuh sini. Enak nih gue lihat. Ada formatnya depannya carousel brief gitu. Nah, kalian better kayak gitu. Kayak depannya kasih carousel brief strip Instagram gitu. Baru judulnya. Biar kalian gampang cari. Nanti kayak aku nih. Nyarinya agak susah. Satu folder brief semua isinya. Nah, ini deh contohnya guys. Ya, kelihatan nggak? Kayak gini nih contohnya. Ini salah satu contoh buat brief si carousel, teman-teman semua. Ini kayak gini nih. Tek, 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 tek. Start cuff, startnya apa? Terus gambarnya mau apa? Tapi ini tuh karena memang aku udah punya drive-nya kemarin tuh drive-nya foto-foto dari begini.
Ini jadiin background nih, transparansi diredupin, WKWK. Astaga, kenapa gue bikin gini? Bercandaan. Terus ini juga logo. Logonya mau logo apa aja ada di situ. Terus di sini tulisannya, hashtagnya, ada hashtag apa. Terus di sini juga ada slide kedua lalu apa, slide ketiganya mau apa, sempat apa, slide lima gitu. Ini ada 9 slide nih, jadi ada teksnya, teks mau apa. Jadi kan tulis eh di sini slide 2 teks sama proses registrasi peserta gitu bla bla gitu. Sini terus di sini lagi ada live musik bla bla gitu. Tulisin gini. Jadi ada gambarnya apa yang kalian mau, terus ketentuannya apa, teksnya apa. Ini salah satu contoh buat carousel brief, teman-teman. Oke, Rifki. Halo Kak Put. Iya, tanya. Boleh. Aku beneran disconnect, maaf banget kalau ini harus balik Iya. lagi ke awal-awal. Heeh. Aku tuh tadi jadi sempat Heeh. bingung untuk penentuan untuk menjawab si assignment ini. Heeh. Kan di awal itu kita Heeh. tentuin dari konten pilar yang udah ada dari week 5. Betul. Di week 6 kita diminta untuk Heeh. membuat dua konten. Dua jenis konten, yang pertama ada carousel, yang kedua adalah video Itu vertikal. jawaban nomor 2. Oh iya iya, nggak, maksudnya kita kan diminta untuk bikin dua konten itu. Heeh. Yang ingin aku make sure pertama, kita harus bikin dua-duanya kan? Betul. Oke. Satu Nah, carousel, satu satu video. video. Oke. Yang kedua, konten ini kita brief menggunakan data-data yang sudah kita tentukan dari week 5. Mhm. Sehingga kita Mhm. tidak perlu membreakdown konten pilar itu satu persatu kan? Karena kita milih dari konten pilar tadi apa yang akan kita pakai di dua konten yang akan kita buat. Kalau untuk yang jawab nomor 4, itu kan, itu konten pilarnya apa, terus juga gimana gimana ininya nih, ini nomor 2 nomor 3 nih. Ini bikin satu-satu sesuai konten pilar yang kamu buat, ya kan? Tapi kalau carousel sama video pilih salah satu aja. Yang penting dikasih di bawahnya catatannya secara spesifik gitu. Oke, tapi kan di nomor 4 itu kan tulisannya the content brief ya, Kaput ya. Gimana tuh? The Nomor content brief. the content brief Mm-mm. kan berarti kita diminta Mm-mm. untuk bikin brief untuk both piece Mm-mm. of content kan, yaitu yang which is ada Mm-mm. carousel sama video. Berarti Mm-mm. dari pilar ini itu kita breakdown semua, kita buat beberapa brief terkait pilar tadi, atau kita udah milih dulu di awal tuh, aku mau pakai pilar A dan B untuk konten carousel. Lalu aku akan pilih pilar C dan D untuk vertical video. Atau gimana? Nanti nentuinnya yang di sini pas udah dibikin ini. Kalian mau apa yang mau kalian bikin di bagian 5. Tentuin Ber- mau yang di carousel itu pilar yang mana gitu. Berarti di nomor 4 kita breakdown dulu semua pilarnya, Mm-mm. Mau menyesuaikan apa? dengan konten Mm-mm. Baru carousel dan ambil, oh oke, baru baru ambil. ambil Oh salah gitu. satu, Oke. salah satu. Mau salah dua juga boleh, tapi mandatornya salah satu Oke, oke. gitu. Baru kamu ambil di sini. Contohnya kayak tadi nih, bikin konten kalau konten brief si carousel tadi kayak yang aku bikin Kak, kayak aku contoh tadi. Tapi ini better dibikin table sih. Tapi kalau mau dibikin di slide juga nggak apa-apa. Bikin table serah bentukannya gimana. Tapi kayak gini gambarannya gitu. Ini brief carousel. Itu yang gambar itu link bukan jadi kan, Kak? Itu link referensi kan? Ini referensi. Kalau yang Oke. ini jadi, ini sebagian jadi. Ada yang referensi, ada yang jadi. Oh Ini kan gitu. gambar ada Oke, dua oke. kan. Jadi kemarin itu kan ini kan event kan. Kalau ini carousel contohnya event sih. Contoh carousel event. Jadi ada video foto-foto yang udah difoto sama sama fotografer di sini. Nah, terus baru foto-foto itu aku pilihin, aku taruh sini linknya. Foto-foto yang dibagi di Drive buat disusun gitu.
Nah, kalau kalian Oke. di sini, jadi tuh ini dua kan nih gambar dua nih. Yang gambar dua ini kalau dipencet nih satu gambar asli, satu referensi. Oh, oke, oke, oke. Berarti kalau untuk di brief nanti kita hanya Hmm. menyertakan referensi dulu ya. Nanti baru di Mm-mm. nomor 5 kita sertakan yang jadinya. Di brief itu justru nggak ada kayak kasih gambar contoh gini. Kalian benar-benar kayak gini doang, teks doang. Nomor 4 itu. Oh, Nomor 4 itu benar-benar kayak teks gitu. Bagus nih kalau tapi kalau mau dikasih gambar bagus banget juga. Tapi kalau misalkan Mas Erdi mau polosan bisa nih di sini. Karena ini benar-benar dokumen aja. Mm-mm. soalnya aku ada pengalaman di brandku, kan aku juga pakai sosial media spesialis. Mereka kalau Mm-mm. bikin brief itu selalu menyertakan reference. Jadi aku bisa tahu Mm-mm. as a owner tuh, oh nanti kira-kira kontennya akan seperti ini Mm. gitu. Di Itu di ACC apa nomor enggak mah 5. gitu. Itu di nomor Itu 5. yang nomor 5 bukan nomor 4 lagi. Nomor Berarti 4 bukan ini di brief itu. masih belum. Nomor 4 ini bisa dibilang masih kayak plan plan konten brief. Oh, oke, 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 oke. Nomor 4 tuh planning untuk konten brief, teman-teman. Nih, sebelum sebelum membuat kamu mesti membuat plan, ya kan? Baru bikin briefnya itu yang ini. Nih, di sini. Nih, Kaput bisa mau di nanya deh. Mm-mm, boleh. Berarti berarti full text itu nomor 4 itu dari kita nge-breakdown si konten pilar itu ya, Kak? Target audience. Dari mulai ini, dari mulai nge-breakdown target audience, Oh iya, primary, maksudnya secondary. ya yang untuk nomor 4 itu ya berarti ya. Mm-mm. Nomor 4 1, 2, 3 ini semua nih. Itu teks. Ini semua teks sampai poin keempat. Yang sebelah kanan tuh berarti ini ya, Kak. Nah, itu yang sebelah kanan Nih, itu ini nomor nomor 5 ya. 5. Mm-mm. Oh, I Nomor see. 5 tapi video. Oh, Tapi terus untuk kita contoh buat video. versi karuselnya juga berarti gitu ya. Yang carousel yang tadi aku tunjukin punya aku pribadi. Tapi kalau misalkan karusel kita buat kayak table gini juga nggak ada masalah kan, Kak? Nggak masalah. Misalkan kita mau masukin referensi gambarnya bentuknya bukan link tapi langsung gambarnya aja gitu. Nggak apa-apa. Kalau mau gambarnya langsung. Kalau aku tuh mikir, aku kemarin tuh, kalau aku kan yang namanya satu ekosistem ya guys ya. Sama di kantor ini. Jadi aku masukin di drive itu semua. Nanti biar mereka download. I Gitu. see. Kalau kalian karena kalian tidak ada satu ekosistem, kalau di drive juga nanti agak sulit juga. Ya udah nggak apa-apa, taruh aja gambarnya. Oke, Look oke, alike ini. oke. Boleh banget. Itu style kok kalau masalah link, masalah itu. Kalau gue tuh ngerasa karena udah ada di drive, jadi tinggal gue pilihin, gue taruh linknya aja. Jadi contoh carousel tadi yang tadi, kayak slide satu apa isinya. Terus slide dua, teksnya apa, image-nya apa, referensinya gimana. Gitu. Teksnya mau apa aja, teksnya kan juga cuma satu, kadang ada atas. Nah, terus juga teks itu juga kamu bisa tulis kayak bagian atas teksnya apa, bagian bawah apa, bagian tengah apa, atau kalau misalkan ada beberapa bagian. Kalau aku kan cuma satu bagian aja, di bawah aja tadi, makanya teksnya cuma satu doang. Contohnya. Aman kan? Sini, aku rasa kalian udah paham untuk si eh, konten brief dari videonya ini. Kalian mau dari hooknya, ini bisa dibilang yang jadi penentu apa konten kalian itu sukses atau enggak itu di hooknya ini gitu. So, hooknya mau gimana, terus bagian badinya, bagian intinya mau gimana, dan punchline-nya mau apa gitu yang kalian hmm, bikin di sini gitu. Kalau kalian punya ini sebenarnya kalau masukin, tahu nggak sekarang CapCut kan udah ada AI-nya, tinggal kasih brief di CapCut, bisa tahu CapCut AI. Bikin animasi juga bisa kalau nggak salah di CapCut AI. Gitu guys. Betul, create with AI, with AI. Ada di CapCut gitu. Boleh banget. Teman-teman semua ada yang tanyakan lagi? Kak Put, Make boleh sure tanya lagi. nggak? Boleh.
Aku mau tanya ini lanjutan dari pertanyaan Mas Rifki terkait the content Heeh, output. heeh, Di situ kan dijelaskan kalau kita memproduksi eh, konten carousel sama juga video. Nah, mhm, kebetulan juga konten pilarku ini ada salah satu yang menurutku cocok untuk dibuat carousel. Nah, mhm. untuk image carouselnya sendiri, ini saya bahas yang sudah jadi ya Kak ya. Itu boleh nggak saya ambil dari postingan di Peterjang sosmed yang asli? Kebetulan kemarin aku ngedit ini sih postingan carousel juga. Gitu boleh ya Kak ya? Boleh aja. Tapi yang pasti kalau kalian bikin carousel, bikin video, tone-nya harus sama kan satu brand. Emang harus sama satu Aku brand. kebetulan Mm. tadi ngedit image carousel. Kalau videonya enggak gitu. Oh gitu. Nah, itu Jadi boleh. kamu yang harus ditaruh di meter yang memang sesungguhnya gitu ya. Iya, itu boleh nggak Kak? Nanti aku Ya nggak masukkan di apa-apa, week 6ku. Nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Tuh kamu yang bikin sendiri kan? Oh, oke. Kalau Itu dari hasil teman-teman karya sendiri kamu. selain aku nggak apa-apa Kak kalau masukin buat Eh, postingan itu. bikin sendiri satu-satu. Kalau emang mau gini, sebenarnya tuh kalau kalian yang bikin carousel kalau ada satu orang berapa? 10 kan nih? Satu tim 9 sih kalau Peter Jam. sembilan, Kalau ya yang ada 9 ada 10. Iya, itu bisa diposting hasilnya, oh, oke. Oke, ya kan? bisa. Kok, Kak. Iya, aku cuma make Itu sure aja. Makasih, makasih videonya Kak. videonya juga diposting bisa Iya, iya jadi Kak Rika aku seminggu ke depan ya tiap kali. hari ngepost. Ya kali apa tuh? Oke. Enggak. Kalau yang video pakai muka aku di posting di Peter Jam kan lucu Kak. Enggak dulu Ya deh. nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa misalkan lu misalkan kayak lu bikin konten nih video kayak kelap pura-pura kelaparan atau crafting mulu, acting lah gitu kan. Jadi talent lah lu. Terus dibikin eh, terus kayak di daerah kantor gitu. Intinya untuk menunjukkan si target persona kamu, kamu bikin konten, kamu jadi talent, kamu yang ngerekam, kamu yang ngedit gitu. Terus kamu masukin di assignment. Terus kamu upload di Terjang Asli, boleh banget. Boleh Iya. banget. Itu ide yang menarik. Kayaknya tunda tahun depan nggak apa-apa sih Kak. Ini kenapa Itu teman udah pada tahun support lah Kak? depan. Nggak Kan? deh. Makasih, Let's go makasih tuh. Kak. Daripada dikobong-kobongi Kak. Makasih. Tuh kurang apa tuh? Udah disupport, semuanya nge-support tuh. Kamu jadi talent kan? Bisa tuh Ahmad. Yang pasti eh, ini sebenarnya nggak harus, tapi kalau yang misalkan sebenarnya pengen tuh ya, pengen jadi ini, kalian bikin aja kontennya beda-beda setiap orang untuk itu. Sebenarnya kayak ambil apa, ada yang ambil bagian apa, ada yang ambil bagian apa, bikin kontennya, terus nanti bisa diupload nih selama seminggu ke depan. Itu diupload satu-satu. Yang udah kelar langsung kayak Ahmad udah kelar tuh, udah kelar kan karuselnya, langsung aja besok dah upload gitu. Si Rifki udah kelar misalnya videonya, udah langsung upload aja. Walaupun belum dikumpulin di assignment, belum di submit, nggak apa, masukin aja langsung. Gitu, Ahmad. Dan yang lainnya. Jadi, ketika kalian nanti jalanin ads, lebih optimal dan bisa, apa ya, minim lah, minim ya semoga tidak pernah ban dan sebagainya. Nah, tuh, bisa tuh jadi chat di talent. Tuh, arek Surabaya tuh berdua kan. Bikin konten tuh satu ganti-gantian satu satu ada yang rekam tuh ngomong tuh berdua tuh. Nah, coba tuh berdua jadi satu ngerekam enak banget tuh privilege kan udah tuh bisa jadi kalau misalkan mau jadi talent tuh silahkan tuh talentan talentan tapi boleh banget RS Surabaya bisa ganti-gantian buat video buat bikin buat yang satu nge-record satu jadi talent satu nge-record satu jadi talent gitu guys. Amankah sampai di sini teman-teman semua? Pertanyaannya masih ada lagi? Adakah?
Nggak ada, nggak ada aja deh gitu. Aku baca chat lagi. Aman? Oke. Kalau aman, aku stop share dulu. Terus aku juga stop recording. Tuh besok lagi kan ya pasti ada pertanyaan kata Rifki. Iya, coba aja dulu bikin. Coba langkah pertama dulu gitu kan. Langkah pertama yang bagus adalah membuat slide kosongan dulu teman-teman. Gitu. Nanti kalau udah slide kosongan, baru nanya satu-satu. Pasti timbul tuh pertanyaan. At least kasih nama dulu deh gitu di depan slide ya. Jangan langsung jawaban. Ada tuh yang kayak gitu. Slide langsung jawaban. Nggak ada nama. Nggak ada nama. Nggak ada pembukaan. Nggak ada bismillahnya depannya langsung. Langsung gitu. Itu tuh. Oke, thank you semua. Siapa ya kira-kira kata RD tuh? Si Rifki tulisannya kayak kayak macam anak Facebook tahun 2000-an. Oke guys, jangan lupa absen. Sampai jumpa lagi untuk simulasi selanjutnya. Bye-bye dan selamat mengerjakan tugas teman-teman semua. Selamat mengerjakan assignment teman-teman. Jangan lupa absen, langsung absen. Oke, Makasih Kak thank you Kak Putri. Put. Ya, langsung absen, terus bikin slide kosongan, kasih nama dulu, udah tidur dulu, gak apa-apa. Yang penting kelar nanti sebelum sebelum deadline. Bye-bye. Thank you Kak Mohon maaf, Putri. iya, mohon maaf ya RD ya. Aman aja Kak. Santai. Nanti nanti kalau aku ke Surabaya, aku bawain sesajen deh. Karena ngecengin mulu. Hmm, nanti Aman sesajennya aja telur Kak. buaya. Telur buaya. Basecamp Oke, nggak Kak? bye-bye. Kenapa? Basecamp nggak? Kenapa? Boleh, boleh. Tapi habis ini. Oke.